Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sobat biologi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD dan juga teman-teman sobat biologi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat biologi, sebelumnya yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD selaku dosen mata kuliah evolusi dan juga teman-teman sobat biologi yang insya Allah dimuliakan Allah. Perkenalkan, nama saya Gelarista dengan NPM 20110607070. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 5 kelas C Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyimpangan genetik. Nah, penyimpangan genetik ini telah dibahas dalam kelompok 4 teman-teman. Nah, kemudian kita akan menuju yang pertama mengenai pengertian teman-teman. Apa sih penyimpangan genetik itu? Jadi, penyimpangan genetik atau hanyutan genetik dalam genetika populasi itu merupakan akumulasi dari kejadian acak yang menggeser tampilan pelungkang gen atau genepul ya namanya teman-teman, secara perlahan dari keadaan seimbang namun semakin membesar seiring berjalannya waktu teman-teman. Nah, sebenarnya istilah genetik ini kurang tepat dan yang lebih baik adalah alel. Jadi karena yang sebenarnya terjadi adalah proses perubahan frekuensi alel suatu populasi, karena yang berubah adalah frekuensi dari alel-alel yang ada di dalam populasi yang bersangkutan. Kemudian, hanyutan genetik ini berbeda dari seleksi alam, teman-teman. Yang terakhir ini merupakan proses acak yang memiliki kecenderungan membuat alel menjadi lebih atau kurang tersebar pada sebuah populasi, dikarenakan efek alel pada kemampuan individu beradaptasi dan reproduksi. Nah, pada populasi kecil, efek gala contoh dari sampling error pada alel tertentu dalam keseluruhan populasi dapat menyebabkan frekuensinya itu meningkat. Nah, atau menurun juga pada generasi selanjutnya. Kemudian ini merupakan perubahan evolusioner, teman-teman. Seringkali gen tertentu menjadi tetap pada populasi atau menjadi punah, teman-teman. Jadi apabila waktu untuk proses ini mencukupi, dapat diikuti oleh proses spesiasi seiring terakumulasinya hanyutan genetik. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas analogi dengan kelereng dalam stoples, teman-teman. Jadi ini adalah analoginya, teman-teman. Nah, jadi proses pergeseran genetik dapat diilustrasikan dengan menggunakan 20 kelereng. Kemudian 20 kelerengnya itu ada di dalam stoples untuk mewakili 20 organisme dalam suatu populasi. Jadi pertimbangan kelereng dalam toples sebagai populasi awal, setengah dari kelereng dalam toples merah dan setengahnya biru, dan kedua warna sesuai dengan dua alel yang berbeda dari segmen dalam populasi. Dalam setiap organisme, generasi baru bereproduksi secara acak. Nah, untuk kasus ini, secara acak memilih kelereng dari tabung asli dan mendepositkan kelereng baru dengan warna yang sama sebagai orang tua ke dalam botol baru. Kemudian kelereng yang dipilih tetap dalam tabung asli, kemudian ulangi proses ini selama ada 20 kelereng baru dalam tabung yang kedua. Kemudian tabung kedua itu berisi generasi kedua dari keturunan yang terdiri dari 20 kelereng sebagai warna, berbagai warna. Kemudian ini terkecuali pada tabung kedua yang berisi tepat 10 kelereng merah dan 10 kelereng biru. Pergeseran acak terjadi pada frekuensi alel. Nah, ini diulangi prosesnya beberapa kali. Kemudian secara acak itu memproduksi setiap generasi kelereng untuk membentuk berikutnya. Kemudian jumlah kelereng merah dan biru yang diambil
pada setiap generasi berfluktuasi. Nah, kadang-kadang lebih merah, kadang-kadang lebih biru. Nah, fluktuasi ini analog dengan pergeseran genetik. Perubahan frekuensi alel penduduk yang dihasilkan dari variasi acak dalam distribusi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas probabilitas dan juga frekuensi alel. Saya pergi kemana dulu? Ke bawah aja ya teman-teman. Oke, jadi dalam teori probabilitas, hukum yang menyatakan bahwa jumlah besar akan memprediksi perubahan kecil akan berlangsung terus selama populasi itu besar. Namun, bila populasi reproduksinya itu kecil, maka efek samping errornya dapat mengubah frekuensi alel secara signifikan. Kemudian karena itulah penyimpangan genetik itu dianggap sebagai mekanisme akibat dari perubahan evolusi dalam skala kecil, populasi yang terisolasi. Nah, kemudian mekanisme pergeseran genetik ini dapat diilustrasikan juga teman-teman dengan contoh sederhana. Nah, pertimbangan koloni itu sangat besar bakteri yang diisolasi dalam setetesan larutan. Bakteri secara genetik identik kecuali untuk gen tunggal dengan dua alel berlabel A dan juga berlabel B. Nah, setengah bakteri memiliki alel A dan setengah lainnya memiliki alel B. Jadi, A dan B memiliki alel frekuensi setengah A dan B adalah alel yang berarti netral. Mereka itu tidak mempengaruhi kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Ini menjadi satu kasus. Semua bakteri di koloni ini sama-sama mungkin untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Kemudian yang selanjutnya, saya ke atas dulu ya teman-teman. Ke atas lagi. Nah, kita di sini akan membahas probabilitas dan frekuensi alelnya tadi teman-teman. Jadi, larutan kemudian menyusut sampai hanya cukup makanan untuk mempertahankan angka bakteri. Jadi penurunan berat-beratnya itu akan menyusut. Nah, semua lain mati tanpa bereproduksi. Di antara 4 yang bertahan hidup, ada 16 yang kemungkinan membentuk kombinasi untuk alel A dan juga alel B. Jadi bisa dilihat ya di slide-nya teman-teman. Nah, di slide ini dijelaskan adanya alel yang dihasilkan dari percobaan dari bakteri ini. Ada AAAA, BAA, kemudian ABA, dan seterusnya sampai BBBB. Nah, kemudian kita akan membahas penyimpangan genetik versus seleksi alam. Saya pindah lagi ya. Oke, jadi walaupun kedua proses mempengaruhi evaluasi, penyimpangan genetik bekerja secara acak, sedang seleksi berfungsi tak acak, teman-teman. Nah, sementara seleksi alam itu sifatnya terarah, menuntun evolusi menuju adaptasi yang terwariskan terhadap lingkungan saat ini. Penyimpangan genetik tidak memiliki arah dan hanya dituntun oleh peluang secara otomatis. Kemudian akibatnya penyimpangan bekerja pada frekuensi genotip tanpa fenotip. Nah, kemudian beda dengan seleksi yang menguntungkan penyebaran alel yang efek fenotipnya meningkatkan survival dan atau kemampuan reproduksi penerimanya. Seleksi akan menurunkan frekuensi alel yang menyebabkan sifat-sifat yang tak menguntungkan dan yang mengabaikan yang netral. Kemudian, nah pada populasi alami, penyimpangan genetik ini akan tidak bekerja secara terpisah, namun keduanya selalu bekerja. Namun derajat dipengaruhi oleh penyimpangan atau seleksi yang bervariasi tergantung ukuran populasi besarnya. Nah, pada penyimpangan frekuensi alel per generasi akan lebih besar, teman-teman. Pada populasi kecil, nah penyimpangan yang cukup besar ini bisa mengalahkan seleksi jika koefisiensinya seleksi ini kurang dari 1 dibagi dengan ukuran populasi efektif. Kemudian, akibatnya penyimpangan bisa mempengaruhi frekuensi alel berfungsi lebih besar pada populasi kecil daripada populasi yang besar. Bila frekuensi alelnya sangat kecil, penyimpangan juga dapat mengalahkan seleksi. Bahkan pada populasi yang besar, misalnya sementara mutasi yang tak menguntungkan biasanya dieliminasi cepat pada populasi yang besar. Nah, mutasi ini menguntungkan hampir semuanya, rentan untuk hilang
melalui penyimpangan genetik sebagaimana halnya mutasi netral. Baru kalau frekuensi alel, mutasi yang menguntungkan populasi mencapai nilai ambang tertentu, maka penyimpangan genetik tak memiliki efek lagi. Kemudian kita akan membahas mengenai leher botol populasi, teman-teman. Ini leher mana ya? Leher ini atau leher apa? Jadi leher botol populasi itu atau leher botol genetik, ya teman-teman, adalah suatu kejadian evolusi adanya persentase jumlah individu dalam suatu populasi ataupun sebuah spesies yang mati ataupun tidak, dan dia dapat berkembang biak. Dia tidak dapat berkembang biak. Nah, leher botol populasi itu meningkatkan hanyutan genetik karena laju hanyutan berbanding terbalik dengan ukuran populasi. Leher botol populasi juga meningkatkan perkawinan sekerabat dengan karenanya itu menurutnya jumlah pasangan yang memungkinkan. Kemudian ini kita akan membahas mengenai efek dari leher botol. Apa sih efek dari leher botol? Jadi efek leher botol atau Bootheran effect yakni faktor non-seleksi alam, misalkan adanya bencana alam yang memilih korban benar-benar secara acak. Jadi contoh klasik dari efek leher botol adalah habisnya variasi genetik anjing laut gajah utara yang nyaris punah pada tahun 1890-an. Ketika jumlahnya hanya 20 ekor, ketika diuji pada 1970-an, 30.000 anjing laut gajah utara tidak memiliki variasi genetik sama sekali yang dia itu dimungkinkan akibat pergeseran genetik. Nah, perbandingan variasi genetik yang melimpah pada anjing laut gajah selatan yang hidup tenggelam. Nah, kemudian ada founder effect. Nah, apa sih founder effect itu? Jadi founder effect itu adalah kasus khusus dari leher botol populasi yang terjadi ketika sekelompok kecil dalam satu populasi terpisah dari populasi asli dan membentuk yang baru. Jadi sampelnya acak, alelnya acak di sebuah koloni baru yang terbentuk diharapkan selalu menggambarkan populasi asli yang setidaknya beberapa halnya itu. Hal ini bahkan mungkin bahwa jumlah alelnya untuk beberapa gen dalam populasi asli lebih besar dari jumlah salinan gen di pendiri, membuat representasi yang lengkap dan mustahil. Ketika sebuah koloni baru terbentuk kecil, pendirinya sangat dapat mempengaruhi populasi genetik jauh ke masa depan. Nah, ini ada sejarah konsep pergeseran genetik, teman-teman. Kita akan memahaminya. Jadi sejarah konsep pergeseran genetik itu pertama kali diperkenalkan oleh salah satu pendiri di bidang genetik populasi, yaitu Sewall White. Nah, dia penggunaannya pertama istilahnya adalah drift pada tahun 1925. Nah, meskipun pada saat itu ia itu menggunakannya dalam arti proses diarahkan perubahan atau seleksi alam. Jadi penyimpangan acak dengan cara sampling error kemudian dikenal sebagai efek Sewall White. Nah, meskipun ia tidak pernah dikenal dengan diberikan untuk itu, White dimaksud sebuah perubahan frekuensi alel baik sebagai drift stabil atau misalnya seleksi atau drift acak, misalnya kesalahan sampling. Nah, dari drift ini datang untuk diadopsi sebagai istilah teknis dalam tinjauan statista eksklusif. Hari ini biasanya didefinisikan masih lebih sempit dalam hal sampling error, yang merupakan definisi yang sempit ini tidak universal. White menurut bahwa pembatasan atau drift acak atau bahkan drift hanya satu komponen efek dari kecelakaan sampling cenderung menimbulkan kebingungan. Jadi Sewall White ini dianggap sebagai proses pergeseran genetik acak dengan cara sampling error setara dengan melalui perkawinan sedarah, tapi kemudian bekerja menunjukkan mereka menjadi berbeda. Nah, White itu menganggap pada peran hanyutan genetika dalam skema evolusi yang kontroversial. Hampir dari awal, satu kritikus paling gencar dan berpengaruh adalah rekan Ronald Fisher. Nah, yang Fisher itu mengakui penyimpangan genetik memainkan peran dalam evolusi. Tapi, satu tidak signifikan, Fisher telah dituduh kesalahpahaman pandangan White karena dalam kritiknya Fisher tampak berdebat dengan White telah menolak pilihan hampir seluruh dia. Untuk Fisher, itu dia melihat proses evolusi sebagai
maka perkembangan adaptif panjang, yaitu satu-satunya cara untuk menjelaskan kompleksitas yang terus meningkat dari bentuk yang lebih sederhana. Namun, perdebatan terus antara gradualis dan mereka yang bersandar lebih ke arah model white evolusi, di mana seleksi dan hanyutnya itu tadi ya teman-teman, itu akan bersama-sama memainkan peran penting. Nah, jadi mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.